apa pelatihan ini, kita akan menyapa salah satu dari asisten pelatih yang akan memberi penjelasan sedikit atau singkat tentang kegiatan pelatihan para layang ini. Ayo kita bertemu dengan salah satu asisten pelatih yang mendampingi para siswa untuk melakukan pelatihan para layang ini. Ini dia. Baik. Salah satu asisten pelatih yang akan menginformasikan seperti apa pelatihan ini. Kita sapa, halo Bung Charlie. Halo. Ini salah satu senior para layang yang juga membantu pariwisata para layang di Kota Manado dan saat ini sedang melaksanakan kegiatan pelatihan para layang. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Sehat? Salam sehat. Oke. Bung Charlie, Yes. sebetulnya yang kita lihat ini sudah kita tahu latihan ya, latihan para layang. latihan. Seperti apa tahapan-tahapan dari latihan para layang ini? Silakan. Oke, jadi yang kalau dilihat di belakang ini para siswa sedang melakukan yang namanya ground handling atau salah satu latihan dasar sebelum ke tempat terbang. Jadi biasanya sebelum ke tempat terbang, di mana waktu terbang kita ground handling dulu atau kita simulasi terbang tapi di darat. Itu yang membedakan. Jadi ini para siswa sedang melakukan ground handling atau tahapan paling dasar untuk para layang. Kira-kira seperti itu. Untuk melihat apakah siswa itu sudah layak untuk mulai diterbangkan, itu seperti apa? Apakah karena dia sudah memiliki kemampuan kendali darat, ataukah jam pelatihannya, atau seperti apa? Ya tentu juga membutuhkan waktu untuk latihan dan kita bisa melihat apakah siswa itu sudah bisa terbang atau tidak. Itu tergantung bagaimana cara dia mengangkat parasut, kontrol parasut. Kalau seorang siswa itu sudah bisa mengontrol dengan baik, sudah begitu tenang mengontrol parasut, karena kan saat mengangkat kadang sering jatuh, sering ada seorang siswa yang kesusahan angkat. Kalau dia sudah cukup tenang, cukup mampu untuk mengendalikan, dia sudah bisa dibilang layak untuk terbang oleh instruktur. Baik, apakah setelah selesai latihan ground handling dengan penilaian bahwa sudah bisa angkat payung secara boleh dikatakan Mandiri. sempurna, mandiri, apakah langsung bisa terbang pada bukit terbang atau harus melalui bukit latih yang terukur? Iya, pertanyaan ini sangat menarik. Jadi kita tidak langsung ke tempat terbang yang tinggi, kita ada yang namanya bukit siswa atau bukit dengan perbedaan ketinggian yang cukup pendek sehingga sangat mempermudah siswa untuk take off landing. Nanti kalau sudah cukup lancar di bukit siswa, bukit yang ketinggiannya sekitar 10 meter, baru kita akan pindah ke bukit yang lebih tinggi lagi. Jadi bertahap Pak Denny, jadi tidak langsung ke bukit yang tinggi, kita ke bukit yang bertahap dari pendek dulu, kemudian ke yang paling tinggi, sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, baik. Apakah ketika di bukit siswa itu harus hanya dilihat kemampuan dia atau ada jam terbang yang harus dipenuhi dulu? Sebenarnya kemampuannya dia sama jam terbang juga. Jadi kita bisa melihat. Jadi kadang ada yang sudah sering terbang malahan masih belum bisa layak dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Jadi sesuai tahapan dan sesuai jam terbang yang. Oke, baik, terima kasih. Berarti di saat selesai ground handling ini, kemudian ketika sudah memiliki kemampuan seperti yang kita lihat saat ini ada salah satu peserta yang sedang melakukan ground handling bisa naik dengan sempurna payungnya ya. Iya. Nah, itu salah satu bagian yang dinilai. Nah, ketika dia sudah selesai di sini ke bukit siswa, kemudian ke tempat terbang yang lebih tinggi lagi. Jadi bertahap-tahap. Jadi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Standarisasinya apa? Untuk standarisasinya mungkin bisa langsung ke instruktur saja. Oh ya, baik. Karena beliau yang menilai. Nah, saudara di sini kebetulan Pak instrukturnya sudah bersama-sama dengan kita. Kita sapa dulu. Halo Om Nixon, apa kabar? Ya, baik Om Nixon, salam sehat. Saat ini perkenalkan ini instruktur yang sedang melaksanakan pelatihan kepada siswa. Tadi teman kita Bung Charlie sudah menyampaikan beberapa bagian tentang tahapan-tahapan pelatihan ini. Sudah sangat jelas dia menyampaikan bahwa ground handling adalah dasarnya, kemudian apabila penilaiannya sudah cukup, sudah ke bukit siswa dan selanjutnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan, standarnya apa? Untuk layak dinyatakan sebagai ke bukit yang lebih iya, tinggi. betul. Jadi kita nilai dari mulai tahapan ground handling mulai ke bukit 10. Nah di bukit 10 kan kita ada tryout beberapa kali. Oke. Sampai dia mampu take off mandiri. Oke. Dalam arti take off mandiri semua dia bisa cek sendiri, tali-tali, bukan horizon. Nah, kita start take off di bukit 10 yang pendek, dia terbang cuma 2-3 detik. Iya, Di iya. saat take off dia udah sempurna, bagus kontrolnya.
oke, lari, nggak duduk, nggak loncat, sampai dia terbang lurus bagus atau belok kiri sedikit, lalu mendarat dengan sempurna dan enak. Oke, baik. Itu berarti dia siap untuk ke. Oke. Jadi Berarti belum belum bisa kalau dilepas ya. belum sempurna take off, masih panik atau masih kasar dia punya kontrol, berarti harus ya diperbanyak lagi di Banyak bukit lagi. 10. Berarti bukan berarti ketika bisa terbang di Bukit 10 beberapa banyak atau jam terbangnya, tetapi dilihat dari progres iya. hasil dari saat dia take Iya. off sampai dengan landing Iya. ya. Oke, baik. Setelah itu baru bisa di gunung yang lebih tinggi lagi ya. Artinya tahapan-tahapan itu tidak boleh dilangkahi ya. Itu. Kemudian untuk menyatakan kalau mobil ada SIM gitu. Untuk menyatakan dia sudah seorang yang dinyatakan kalau untuk para layang pilot ya, bukan penerjun ya. Namanya dia PL1. PL1 untuk mendapatkan sertifikasi ya. PL1 itu aturannya seperti apa? Jadi kita berdasarkan dari FASI atau Federasi Aerosport bidang para layang, kita ada standarnya. Jadi untuk siswa yang dalam pelatihan sampai untuk mendapatkan license PL1, dia minimal harus terbang solo 40 kali. 40 kali Penerbangan solo di bukit. Jadi ada gabungan antara di Bukit 10 tempat pelatihan sama yang di Bukit yang tiga ada tuh. normal Iya. untuk terbang umum. Oke, Itu baik. bisa dinyatakan. Berarti harus Bisa ada ujian tulis lagi. selain ujian tulis, ujian praktek harus minimal 40 kali terbang dihitung mulai dari Bukit Siswa. Bukit Siswa ya, bukit 10 meter. 10 ini maksudnya 10 meter ketinggian Pak, ya. Oke, bukan istilah. Bukan bukit 10 yang digunakan di zona latih di Kota Manado ini ya. Kemudian setelah itu terpenuhi ada ujian tertulis lagi, kemudian license bisa diajukan. Ya, dinyatakan lulus, ujian tulis dan nanti ada ujian praktek sedikit juga, manuver misalkan sedikit apa rolling, ya kan? Terus ada apa wing over, terus dia punya belok kiri kanan sampai approach landing udah bisa mandiri kan? Jadi dinyatakan dia layak untuk mengikuti ujian setelah dia take off, terbang, landing udah bisa sendiri tanpa instruksi dari radio. Oke. Oh, berarti saat terbang itu harus dipandu Wajib, dari ya. radio, wajib ya? Oh, wajib. Ah, berarti harus ada alat komunikasi radio. Tidak teriak-teriak Oh, kanan kiri. Susah Radio ya, Pak, ya. wajib. Susah ya. Jadi ada satu Coach. instruktur di atas pakai radio, di bawah pun satu lagi pakai radio. Oke, jadi di saat take off ada instrukturnya, saat landing juga ada yang memandu Iya. untuk landing. Jadi tidak terbang liar dia. tidak. Itu kira-kira. Itu lama-lama instruksinya otomatis dikurangi kan. Ya. Misalnya udah terbang 20, terbang solo 25, udah mulai 50% instruksi, lama-lama mungkin tinggal 75%, lama-lama ya benar-benar tanpa instruksi lagi. Baik, terima kasih Pak Instruktur. Saat ini siswa-siswa sudah kembali ke posisi masing-masing untuk melaksanakan ground handling. Kita berharap cuaca cukup baik, menunjang agar supaya latihan ini bisa berjalan dengan lancar. Semangat Pak Coach, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Salam sehat, semoga kita semua dijauhkan dari sakit penyakit, Amin. apalagi corona. Terima kasih Coach. Amin. Oke, terima kasih. Demikian saudara, semua kita telah mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap dari Coach Nixon Ray yang saat ini menjadi instruktur utama dalam pelatihan ini. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa akan ada tambahan latihan mulai ke Bukit 10 sampai ke penerbangan umum normal. Kita akan ikuti terus sampai pada episode berikutnya. Salam sehat. Para layang Manado.